Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ibu Naili. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, berkarya seni rupa. Apresiasi seni rupa. Apresiasi berasal dari bahasa Latin appreciatius, yang artinya penghargaan atau penilaian terhadap sesuatu. Kita juga mengenal appreciate dalam bahasa Inggris yang berarti melihat, menentukan nilai, menikmati, menyadari keindahan, serta menghayati sesuatu. Misalnya ketika kalian sedang melihat pameran lukisan, atau ketika kalian sedang mendengarkan suatu lagu, maka kalian merasa nikmat, kalian merasa keindahan, kemudian kalian senang melihatnya, senang mendengarnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai apresiasi. Berikutnya adalah fungsi apresiasi seni sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Maksudnya, apresiasi seni berfungsi untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni, atau dapat juga dikatakan sebagai sarana yang mampu meningkatkan rasa cinta terhadap karya seni, khususnya karya seni yang dibuat oleh seniman Indonesia. Yang kedua, menciptakan penilaian. Penilaian ini berupa sarana dalam menikmati, memberi tempat, mendapatkan hiburan, serta menambah wawasan dan pengetahuan atau edukasi. Berikutnya, mengembangkan kemampuan. Kemampuan yang merupakan kesanggupan diri sendiri dapat berupa mampu menciptakan karya seni atau lain-lain. Sebagai penikmat seni yang memberi apresiasi, terkadang banyak bagian dari kegiatan apresiasi tersebut yang mengasah kemampuan. Dan yang terakhir, membangun hubungan. Hubungan yang dimaksud berupa hubungan timbal balik yang positif antara pembuat seni dan penikmat seni. Kita sambung lagi. Berkarya seni merupakan kebutuhan jiwa seorang seniman yang berfungsi sebagai katarsis, penenang, dan sarana untuk mengeksplorasi ekspresi jiwa. Jadi, berkarya seni itu merupakan kebutuhan jiwa seseorang. Misalnya ketika kalian sedang menyanyi atau kalian menyukai sebuah nyanyian, pasti setiap hari kalian membutuhkan lagu tersebut. Bisa kalian menonton melalui YouTube atau bahkan kalian sendiri yang menyanyikannya. Nah, di sini akan kita bahas kembali mengenai berkarya seni rupa. Apa saja? Di kelas 10 sudah kita bahas, dan di kelas 10 itu terbagi menjadi 3 ya. Tapi di kelas 11 ini kita hanya membahas 2 saja, yaitu yang pertama seni rupa 2 dimensi, yaitu seni rupa 2 dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang dan dimensi lebar. Contohnya seperti foto, lukisan, gambar, dan lain-lain. Selanjutnya, seni rupa 3 dimensi.
yaitu karya yang memiliki dimensi panjang, dimensi lebar, dan dimensi tinggi. Dan karya seni rupa 3 dimensi ini bisa dinikmati dari segala arah. Contohnya seperti patung, kemudian vas bunga, kemudian meja, kursi. Nah, itu bisa dinikmati dari segala arah. Sedangkan seni rupa 2 dimensi hanya bisa dinikmati dari satu arah. Contohnya tadi adalah lukisan. Unsur-unsur dasar seni rupa. Ini juga sudah kita bahas di kelas 10, namun tidak apa-apa kalau kita ulangi. Yang pertama adalah titik. Nah, titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar atau yang paling terkecil. Ini adalah contoh titik seperti ini. Yang pertama ini ada titik tegak, titik mendatar, titik miring, titik zigzag, titik melengkung, titik melingkar, titik berkelok, titik berkelompok, dan titik tidak beraturan. Jadi di sini ada macam-macam titik. Selanjutnya garis. Garis adalah goresan atau batas limit dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lain-lain. Garis mempunyai dimensi memanjang dan mempunyai arah tertentu. Nah, garis di sini juga dia contohnya sama dengan titik tadi, hanya saja titik itu tidak bersambung. Nah, sedangkan garis adalah kumpulan dari titik-titik yang bersambung sehingga menghasilkan sebuah garis. Jadi garis itu contohnya juga ada garis tegak, garis mendatar, garis melengkung, garis melingkar, garis zigzag, dan lain-lain. Selanjutnya ada bidang. Bidang dalam seni rupa merupakan salah satu unsur seni rupa yang terbentuk dari hubungan beberapa garis. Selanjutnya ada bentuk. Bentuk dalam pengertian bahasa dapat berarti bangun atau bentuk plastis. Bentuk ialah bentuk benda yang polos seperti yang terlihat oleh mata. Contohnya seperti yang ada di buku. Nah, ini dia contoh dari bentuk. Ada bentuk persegi panjang, ada bentuk persegi, bentuk segitiga, bentuk lingkaran, dan lain-lain. Di sini ada aneka bentuk bidang. Nah, bisa kalian lihat ya. Berikutnya, ruang. Ruang dalam arti yang luas adalah seluruh keluasan, termasuk di dalamnya hawa udara. Dalam pengertian yang sempit, ruang dibedakan menjadi ruang negatif dan ruang positif. Ruang negatif adalah ruang yang mengelilingi wujud bentuk, sedangkan ruang positif adalah ruang yang diisi atau ditempati wujud bentuk. Berikutnya, warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Dalam seni rupa, warna sangat esensial karena penampilan pertama yang diperhatikan orang selain bentuk adalah warna. Berikutnya, tekstur. Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan rasa pada permukaan bahan. Misalnya ketika kalian ingin membeli jilbab, contohnya pasti yang kalian raba adalah dasar dari jilbab itu, bagaimana teksturnya, apakah dia lembut, apakah dia kasar. Nah, itu adalah contoh tekstur. Dan yang terakhir adalah gelap terang. Gelap terang terjadi karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek. Selanjutnya lagi,
teknik-teknik pembuatan karya seni 3 dimensi. Ini juga sudah dibahas di kelas 10. Yang pertama, teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan sebuah karya hias yang digunakan dalam seni menjahit. Caranya dengan cara menempelkan bermacam-macam kain yang sudah digunting berbentuk seperti bunga, binatang, boneka, dan bentuk lainnya di sebuah kain sebagai hiasan. Yang kedua, teknik mozaik merupakan sebuah teknik menggambar dengan menggunakan suatu bentuk geometris tertentu. Bentuk geometris digunakan untuk mengganti bahan pewarna. Selanjutnya, teknik merakit. Teknik merakit merupakan sebuah karya seni dengan cara menyambungkan beberapa potongan bahan-bahan. Cara ini biasa disebut dengan merakit. Rakitan adalah hasil karyanya. Berikutnya, teknik pahat merupakan teknik yang membuat karya seni dengan membuang bahan-bahan yang tidak digunakan. Teknik pahat menggunakan alat martil, pahat, kikir, dan sebagainya. Dan yang terakhir, teknik cor atau menuang merupakan karya seni yang dilakukan dengan cara menuang bahan cair ke sebuah alat cetakan. Bahan cair yang biasa digunakan terbuat dari semen, karet, logam, dan sebagainya. Demikian tadi penyampaian materi kelas 11 semester 1 mengenai berkarya seni rupa. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.